Setelah saya buat video tentang pendaftaran untuk Politeknik Statistik Kastis ya, jadi ada beberapa yang di Instagram juga DM saya bagaimana cara untuk mendaftar ke sekolah kedinasan untuk yang di tahun 2021. Dari informasi yang saya peroleh dari website BKN, ini ada buku petunjuk pendaftaran sekolah kedinasan untuk tahun 2021. Akan kita coba pelajari bagaimana cara-cara untuk mendaftar di sekolah kedinasan ya untuk tahun akademik 2021-2022. Ini ada tampilan daftar isinya, kita bacakan mulai dari isi pertamanya adalah mulai dari alur penerimaannya ya. Jadi kalau kita perhatikan kita harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pelamar harus mengakses ke portal SSCASN di alamat https ya sscasn.bkn.go.id. Poin kedua adalah membuat akun SSCN untuk sekolah kedinasan 2021 dan mencetak kartu informasi akun. Poin yang ketiga adalah login kembali ke SSCN menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Poin yang keempat, nanti kita disuruh untuk mengupload swafoto, foto selfie beserta kartu identitas. Kemudian memilih sekolah kedinasan, ini ada tanda bintangnya, kita jelaskan berikutnya. Melengkapi nilai, upload berkas dan melengkapi biodata. Poin kelima adalah pelamar mengecek resume dan mencetak kartu pendaftaran. Poin keenam, verifikator instansi melakukan verifikasi data atau berkas pelamar yang telah masuk. Poin ketujuh, pelamar login kembali ke SSCN sekolah kedinasan tadi untuk mengecek status kelulusan verifikasi administrasi. Poin ke-8, setelah kita lulus ya, apabila lulus verifikasi, akan mendapatkan kode billing pembayaran dan cek informasi pembayaran di sekolah kedinasan yang terkait. Poin yang ke-9, mencetak kartu ujian di SSCN setelah pembayaran diterima dan dikonfirmasi oleh sistem. Poin ke-10 adalah mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan instansi. Poin ke-11 adalah informasi status kelulusan pelamar akan diumumkan oleh panitia seleksi sekolah kedinasan di instansi di SSCN. Jadi inilah tahapan yang kita lalui mulai dari tahapan awal pendaftaran sampai ke pengumuman kelulusan. Kita bahas satu persatu hal-hal yang harus kita lakukan. Oh ya, tadi ada poin pentingnya adalah, poin bintang ini adalah bahwa pelamar hanya bisa memilih salah satu sekolah. Jadi dari berbagai sekolah kedinasan yang bisa membuka formasi di tahun 2021, maka kamu hanya bisa memilih salah satu. Jadi tidak bisa misalkan memilih di IPDN kemudian memilih lagi di STIS, nggak bisa gitu ya. Jadi harus hanya salah satu. Kemudian hal-hal yang harus disiapkan. Pelamar wajib mengetahui ketentuan-ketentuan terkait jurusan, pendidikan, dan sekolah kedinasan yang dilamar. Setiap jurusan dan sekolah kedinasan memiliki persyaratan berbeda. Ini tentunya terkait syarat SMA, ya, apakah ada IPA, IPS, kemudian berbagai nilai minimum yang dibutuhkan itu harus kamu cek kembali ke website karena setiap sekolah kedinasan mempunyai syarat yang berbeda. Poin berikutnya adalah sebelum melakukan pendaftaran, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Antara lain ya, satu, kartu keluarga, kedua, kartu tanda penduduk, ketiga, ijazah, keempat, rapor SMA atau sederajat, kelima, pas foto, enam, dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Selanjutnya, tata cara pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2021. Jadi kita ke portalnya ya, https sscasn.bkn.go.id, tampil muncul gambar seperti ini. Kemudian pelamar pilih sekolah kedinasan untuk masuk ke portal sekolah kedinasan, membuat akun dan mencetak kartu informasi akun di alamat dikdin.bkn.go.id. Poin ketiga, pelamar melakukan login dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Poin keempat, pelamar melakukan swafoto, mendaftar sekolah dan jurusan yang tersedia dan melengkapi form isian. Poin yang diperhatikan adalah pelamar hanya dapat melamar di satu sekolah kedinasan. Aturan lebih jelas mengenai sekolah kedinasan dan jurusan yang Anda pilih, silakan cek di halaman web masing-masing sekolah kedinasan. Poin berikutnya, poin kelima, pelamar memasukkan nilai, kemudian pelamar melengkapi biodata. Poin ketujuh, pelamar mengunggah atau upload dokumen sesuai dengan persyaratan. Poin ke-8, pelamar mengecek kembali isian yang telah dilengkapi atau resume. Kemudian nomor 9, pelamar mengklik kirim.
Data yang telah dikirim tidak dapat diubah. Jadi pastikan di poin ke-9 ini sebelum kita mengklik kirim, data-data yang telah diisikan itu telah sesuai dengan baik itu KTP, ijazah, dan lain sebagainya. Poin ke-10, pelamar mengecek hasil verifikasi. Poin ke-11, pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi akan mendapatkan kode billing sebagai kode untuk pembayaran tes seleksi. Aturan mengenai pembayaran silakan cek di web instansi atau sekolah kedinasan yang dipilih. Poin ke-12, pelamar yang sudah melakukan pembayaran dan sudah diverifikasi pembayarannya akan mendapatkan kartu ujian. Poin 13, pelamar mengikuti tahapan tes seleksi. Poin ke-14, pelamar mengecek hasil kelulusan tes seleksi. Ke-15, pelamar yang lulus tes seleksi dan dinyatakan diterima di sekolah kedinasan harap menghubungi instansi atau sekolah kedinasan terkait untuk proses selanjutnya. Poin berikutnya adalah bagaimana cara membuat akun di SSC ASN Sekolah Kedinasan. Apabila pelamar sudah siap untuk mendaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik registrasi atau daftar. Jadi nanti tombol sini ada tombol registrasi, kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang kita perhatikan adalah, pertama, di kolom yang pertama adalah masukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Poin ketiga adalah masukkan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Dengan catatan, apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan nomor kartu keluarga, silakan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan ke instansi atau Badan Kepegawaian Negara BKN selaku panitia. Artinya kalau ada masalah di NIK, jangan hubungi ke panitia BKN-nya, tapi langsung ke Disduk Capil ya. Kemudian poin keempat, isi nama lengkap sesuai dengan KTP. Poin kelima, tanggal lahir sesuai dengan KTP. Poin keenam, kabupaten atau kota sesuai KTP. Nomor 7, masukkan kode CAPTCHA yang terampil. Kode CAPTCHA itu maksudnya yang kode ini ya. Tiap kali kita masuk memiliki kode yang berbeda. Poin ke-8, setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan. Bila data sesuai, maka akan tampil form pendaftaran akun SSC ASN Sekolah Kedinasan seperti gambar di bawah ini. Jadi akan muncul seperti ini form dan isiannya. Kita lanjut ke apa yang mau kita isikan selanjutnya. Lengkapi data-data yang terdapat pada form di atas dengan benar. Yang perlu diisi terdiri dari 1. Alamat, ya, kita isi sesuai dengan KTP. Tempat lahir, isi tempat lahir atau kabupaten kota sesuai dengan ijazah. Tanggal lahir, isi sesuai dengan ijazah. Jenis kelamin, pilih ke jenis kelamin yang sesuai. Email, masukkan email yang aktif dan valid. Kemudian masukkan password. Kemudian kita disuruh lagi mengkonfirmasi password yang telah kita buat di poin F. Kemudian untuk pengamanan akun akan diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pengaman 1 dan jawabannya, pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya. Kemudian kita disuruh memasukkan kode CAPTCHA yang tampil pada layar. Ketentuan mengenai pas foto disebutkan bahwa upload pas foto dengan latar belakang merah, ini poinnya, dalam format JPG dengan ukuran ya minimal 120 KB dan maksimalnya 200 KB. Jadi ini harus diperhatikan latar belakangnya, kemudian ukuran filenya. Yang ke-11, pastikan Anda mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Selanjutnya klik lanjutkan. Jadi tampilan akan seperti ini. Halaman pendaftaran akun SSC ASN, ya, cek kembali data yang sudah ada. Jika perlu perbaiki, klik kembali. Jika sudah benar, klik proses pendaftaran akun. Halaman pemberitahuan bahwa pembuatan akun SSC ASN Sekolah Kedinasan 2021 berhasil. Klik cetak informasi pendaftaran untuk mencetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa pelamar sudah berhasil membuat akun. Simpan kartu tersebut dengan baik. Klik lanjutkan login pendaftaran untuk form berikutnya. Jadi ini contoh kartu informasi akun yang harus kamu cetak, berisi identitas, nama, ijazah, tanggal lahir, dan ada pas foto ya beserta barcode yang tertera di kartu tersebut. Selanjutnya, login kembali ke portal SSC ASN ke Sekolah Kedinasan dan isi biodata. Setelah pelamar berhasil daftar, silakan login ya ke dikdin.bkn.go.id dengan klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas. Nanti tampilan muncul seperti ini, kita isikan NIK dan passwordnya, lalu akan tampil form biodatanya.
Form biodata kurang lebih seperti ini. Kita disuruh untuk pertama mengupload swafoto. Upload foto selfie dengan memegang KTP dan kartu informasi akun yang tadi ditampilkan ya, yang kita cetak, kartu informasi akunnya dan KTP-nya dipegang, kemudian difoto dan untuk diupload. Klik tombol choose file dari dokumen swafoto berwarna ya, dengan ketentuan format JPG ukuran minimal 120 KB dan maksimalnya 200 KB. Poin berikut, mendaftarkan di bagian informasi ya. Jadi di form ini kita akan memilih sekolah kedinasannya. Jadi kita perhatikan daftar isiannya dan ketentuan-ketentuan yang akan kita catat dan kita perhatikan. Poin pertama, pilih sekolah dan jenis formasi sesuai dengan peminatan. Klik tombol pilih, kemudian pilih provinsi, negara, SMA, SMK Anda. Kemudian isi nama sekolah Anda sesuai dengan ijazah. Ya, kemudian isi tahun lulus, isi nomor ijazah pendidikan terakhir, isi tahun lulus pendidikan terakhir, isi tahun lulus pendidikan terakhir, kemudian isi kode CAPTCHA yang tampil. Poin ke-10, bila data sudah terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol selanjutnya. Bila ada yang kurang lengkap, sistem akan mengeluarkan notifikasi bahwa kita disuruh untuk mengisi bagian yang ditandai merah sebelum melakukan penyimpanan. Pengisian nilai. Jadi di sini kita akan mengentry nilai yang akan kita masukkan ke dalam sistem ya. Jadi di sini petunjuknya kita perbesar. Hal-hal yang diperhatikan. Pertama, pastikan Anda sudah mengakhiri pendaftaran melalui tahap resume sebelum pendaftaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan, maka data Anda tidak akan diverifikasi oleh verifikator instansi walaupun sudah mengunggah semua dokumen tersebut. Kemudian bagaimana cara mengisi nilai rata-rata ijazah? Ada beberapa format pengisian nilai. Yang pertama, isilah nilai dengan skala 100, mulai dari angka 0 sampai 100,0 dengan maksimal 2 digit di belakang koma. Jadi kalau nilainya misalnya 93,765, kamu bulatkan gitu ya. Jadi 2 angka di belakang koma. Poin kedua, untuk nilai yang berskala 10, lakukan proses konversi ke skala 100. Misalnya nilainya 7,25 dikali 10 menjadi 72,5. Kemudian untuk nilai yang berskala 4, dalam hal ini yang IP ya, lakukan proses konversi dengan cara bagi 4 kemudian dikali 100. Contohnya untuk IP yang 3,25, kita bagi 4 kemudian dikali 100 akan kita peroleh nilainya 81,25. Maka nilai yang 81,25 ini yang diinput ke dalam ini kolom isian. Pastikan isian nilai sudah sesuai, kesalahan entry pemalsuan nilai menjadi tanggung jawab pendaftar. Jika sudah selesai, isilah CAPTCHA dan klik tombol selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa pelamar memasukkan nilai rata-rata raport terakhir. Untuk mengisi menu ini harap diperhatikan dan dibaca baik-baik petunjuk pengisian nilai karena setiap sekolah kedinasan memiliki aturan yang berbeda-beda. Form selanjutnya pengisian biodata. Kita perhatikan apa saja yang akan kita isi. Pada form ini, pelamar harus melengkapi kolom-kolom yang tersedia dengan benar. Pelamar juga dapat memperbaiki nama sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai dengan ijazah, dan email. Data diri pelamar yang harus diisi. Pertama, alamat, provinsi, kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, catatan prestasi, jumlah saudara kandung termasuk pelamarnya sendiri, suku bangsa, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, golongan darah, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, nomor kontak orang tua atau wali. Kemudian di form selanjutnya ada tentang data diri orang tua. Ini NIK, kemudian nama ayah, tempat lahir ayah, tanggal lahir ayah, pekerjaan ayah, gaji ayah, alamat domisili ayah, status hidup ayah. Kemudian untuk yang ibu, NIK ibu, nama ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, pekerjaan ibu, gaji ibu, alamat domisili ibu, dan status hidup ibu. Isi kode CAPTCHA yang tampil pada kolom yang disediakan dan klik selanjutnya untuk ke halaman selanjutnya. Di selanjutnya kita disuruh untuk mengunggah beberapa dokumen. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain, pertama, tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih. Ukuran filenya maksimal 200 KB dengan format JPG. Kemudian persyaratan lainnya yang diunggah dalam satu file dengan format PDF. Ukuran maksimal ini 10
1000 kilobyte yang terdiri atas 1. Surat keterangan sebagai peserta ujian nasional dari kepala sekolah atau pejabat berwenang bagi siswa SMA, SMK, atau MA kelas 3 kelas 12 tahun ajaran 2018-2019. Surat keterangan yang belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili atau asli. Bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT atau ketua RW ataupun orang tua. Jadi ingat yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Ukuran filenya 100 sampai 1000 kilobyte dalam bentuk PDF. Ijazah SMA, SMK atau MA paket C bagi calon peserta yang sudah dinyatakan lulus atau raport SMA, SMK, MA atau paket C bagi calon peserta yang belum dinyatakan lulus atau masih duduk di kelas 12 dengan format PDF, ukuran file maksimal 700 kilobyte. Kemudian yang file kedua, surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing dengan format PDF, ukuran maksimal 700 kilobyte. Kemudian KTP bagi peserta yang sudah berusia di atas 17 tahun, atau kartu keluarga kakak yang bagi yang belum memiliki KTP, atau menggunakan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP dengan format JPG, ukuran maksimal 200 kilobyte. Pas foto terbaru berwarna latar belakang merah menghadap depan ukuran 4x6, ukurannya maksimal 200 kilobyte dengan format JPG. Kemudian surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan bermaterai Rp6.000. Mungkin saat ini yang materai yang ada mungkin yang Rp10.000 ya. Formulirnya atau format suratnya dapat diunduh di sipencatar.debhub.go.id. Surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatar bermaterai dapat diunduh di sama websitenya sipencatar.debhub.go.id. Surat pernyataan calon taruna atau taruni bermaterai dapat diunduh di sama websitenya sipencatar.debhub.go.id dan website masing-masing unit pelaksana teknis dengan ukuran 100 sampai 700 kilobyte dalam format PDF. Ini sama dengan keterangan tadi, kalau kita mengklik unggah berarti kita menguploadnya, kemudian melihat hasilnya apakah file yang kita upload itu sudah sama dengan field yang kita isi ya. Misalkan kita mau mengisi ijazah, mana tahu salah upload ke tempat surat keterangan. Jadi kita lihat lagi, kita cek. Karena kesalahan menginput tidak akan diperbaiki oleh sistem. Jadi kita yang bertanggung jawab terhadap file yang kita upload. Oke, kemudian ini adalah resume pendaftarannya. Maksudnya kesimpulan ataupun data diri kita ya. Di sini akan muncul nama sekolah, nama instansi, jurusannya, lokasi formasi, lokasi tesnya, kemudian data diri kita. Ya. Kemudian di sini juga ada beberapa poin formulir ataupun dokumen yang sudah kita upload ke sistem. Pastikan setiap tanda centang di kotak sudah tercentang dan pastikan data yang Anda isi sudah benar. Jika ada kesalahan isian, silakan kembali ke tahap sebelumnya atau klik pada salah satu nama tahapan di bagian atas layar. Oke, kita lanjut. Setelah pelamar melengkapi semua tahapan di atas, periksa kembali resume pendaftaran yang tampil. Pastikan bahwa data telah sesuai dan benar dengan mencentang setiap isian telah dilengkapi. Kemudian kalau sudah kita centang, kemudian klik akhiri proses pendaftaran. Setelah tombol tersebut diklik, pelamar tidak dapat merubah data yang telah dikirim ke sistem dengan alasan apapun. Jadi di sini akan muncul keterangan bahwa demikian isian data pribadi yang saya buat sudah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Jadi dengan mencentang ini dan mengakhiri proses berarti kamu sudah setuju bahwa kamu bertanggung jawab terhadap file yang kamu isi. Jadi kalau ada kesalahan maka tidak akan diubah lagi di kemudian hari oleh sistem ya. Ini juga akan muncul peringatan setelah pendaftaran diakhiri dari proses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran ya, seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan semua data terkait pendaftaran. Apakah yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Kalau kamu sudah yakin semuanya benar, klik ya.
Jadi setelah selesai akan muncul resume pendaftarannya ini ya. Kita selanjutnya diberikan ini cek kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran Dikdin. Kita perhatikan, selanjutnya klik tombol iya dan tombol cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran Dikdin. Bila pelamar klik tombol cetak kartu pendaftaran Dikdin, akan tampil kartu pendaftaran seperti gambar di bawah ini. Kartu pendaftaran SSCASN Sekolah Kedinasan telah menggunakan tanda tangan digital dan disertifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi contoh kartu pendaftarannya akan muncul seperti kartu ujian seperti ini ya. Akan muncul nama sekolah kedinasannya, formasinya, kemudian identitas kamu, biodata ya, jenis kelamin, sekolah, kualifikasi pendidikan, nomor ijazah, kemudian persyaratan-persyaratannya sudah diisi, akan diceklis oleh si verifikator. Kemudian ini adalah hasil verifikasinya apakah dinyatakan lulus ataupun tidak ya oleh verifikator online. Jadi beginilah tahapan yang akan kamu lalui untuk melakukan registrasi pendaftaran untuk ujian sekolah kedinasan di tahun 2021. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami tahapannya, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Berharapan saya dengan adanya video ini juga bisa membantu kamu yang masih bingung mau memulai pendaftaran untuk sekolah kedinasan. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan tentu doa saya bagi kalian adalah bisa lulus di sekolah kedinasan tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.